Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bahagian saudara, baik secara pribadi maupun keluarga dan jemaat tentunya. Pada kesempatan ini kita akan belajar Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah dan kita akan belajar apa yang Alkitab katakan, di mana kita belajar tentang satu tema yang menarik atau pelajaran yang menarik, yaitu kemanusiaan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Nah, ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Karena pada umumnya, orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah, dengan yakin mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi garis bawahi, Allah itu maha kuasa, maha hadir, maha mengetahui. Allah itu kekal. Dan Allah yang maha pengasih, penyayang, serta apa? Panjang sabar. Dan Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dan itulah Allah yang diyakini dengan kemaha-mahaannya. Ya. Nah, oleh sebab itu, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu untuk kebaikan manusia. Karena Ia maha kuasa, termasuk berinkarnasi, Allah dapat lakukan. Karena Allah itu maha kuasa. Namun ketika Allah menyatakan dalam Alkitab bahwa Ia akan datang dan diam atau tinggal di antara manusia sebagai manusia, ini menimbulkan kebingungan, menimbulkan perdebatan. Saudara-saudara kita di luar yang mengklaim bahwa Allah itu maha kuasa, terlepas mereka itu dari agama apa saja, tetapi yang mengklaim Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Nah, ketidakpercayaan mereka yang meyakini bahwa Allah itu maha segalanya, ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan bagi mereka yang meyakini bahwa Allah itu maha segalanya. Dengan kata lain, mereka menyangkali iman mereka kepada Allah yang maha kuasa itu, dengan tidak mengakui bahwa Ia dapat menjadi manusia yang esensinya adalah ilahi. Jadi dari satu sisi mereka mengatakan Allah itu maha kuasa, ya. Tapi di sisi lain, ketika Allah menyatakan firman-Nya, Dia mau diam di antara manusia sebagai manusia, mereka mempertanyakan, mereka meragukan. Ya, di mana keilahian Allah itu dibalut dalam kemanusiaan, yaitu 100% ilahi dengan kuasanya dan 100% manusia dengan kemanusiaannya. Nah, keilahiannya itu dapat dibuktikan dengan perbuatan yang Dia lakukan semasa Yesus Kristus hidup. Dan kemanusiaannya itu Dia bisa dibuktikan, ya, kita bisa buktikan bahwa Dia juga bisa merasakan lelah, letih. Ya, Dia bisa merasakan mengantuk, tertidur. Dia bisa merasakan lapar, capek, dan sedih atau menangis. Dan itulah gambaran dari kemanusiaan dan keilahian dari Yesus Kristus. Nah, ketidakpercayaan tersebut dapat kita katakan bahasa Indonesia ambiguitas iman, ya, atau kebingungan iman, atau kepercayaan yang apa? Yang mendua. Mereka mengatakan Allah itu maha, tetapi setelah Ia datang dalam balutan manusia, mereka menyangkal kemahakuasaannya. Nah, apa Alkitab tuliskan tentang kemahakuasaan Allah? Mari kita buka Alkitab saudara di rumah dan kita baca sama-sama. Di dalam Ayub 11 ayat 7-8. Firman Tuhan katakan demikian. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Jadi bisakah manusia memahami, ya, keberadaan Allah, batas-batas kekuasaannya?
Jawabannya tidak bisa. Ya. Tingginya seperti langit, apa yang dapat manusia lakukan? Ya. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Tidak ada yang kita dapat ketahui, tidak ada yang kita dapat lakukan. Ya. Lalu, mengapa Allah mau diam atau tinggal di antara manusia? Pertanyaannya ya. Pada waktu Allah menebus orang Israel, pemimpin orang Israel keluar dari Mesir, Allah berfirman kepada Musa dan disampaikan kepada orang Israel. Dia katakan demikian, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Ya. Jadi Allah mau diam di antara umatnya. Bahasa kita sehari-hari, tinggal dengan umatnya. Ya. Allah berkehendak untuk lebih dekat dengan manusia, lebih dekat dengan umatnya. Tidak cukup bagi Allah untuk melakukan ya, atau berada di antara umat manusia hanya dalam Ka'bah seperti yang terjadi pada zaman orang Israel dulu kala. Di mana Allah hadir di dalam Ka'bah dengan kemuliaan Shekinah, ya, tutup di atas tutup pendamaian. Tetapi tidak sembarangan umatnya datang menghadap Allah. Harus lewat perantara, lewat Musa atau lewat seorang imam besar. Kenapa? Karena kemuliaan Allah, kesucian Allah dapat membinasakan umatnya yang berdosa. Oleh sebab itu, interaksi antara Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci itu dengan umatnya sangat terbatas. Karena dibatasi oleh keberadaan keberdosaan manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau Allah itu Maha Kudus, Maha Suci, manusia itu sudah jatuh dalam dosa, ya, mengapa Allah mau diam di antara manusia? Bagaimana caranya Allah berinkarnasi? Ya? Bagaimana cara Allahnya datang di antara manusia atau berinkarnasi? Ya? Apa tujuan Allah diam di antara manusia? Itu pertanyaan-pertanyaan yang Alkitab akan jawab buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab. Mulai dari Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Kita lihat Yesaya ya menuliskan ini berdasarkan pengalaman orang Israel pada waktu mereka dibebaskan dari Mesir. Sampai pada peristiwa di Laut Merah. Anda bisa baca dalam Keluaran 14 ayat 30 sampai 31. Ya. Dikatakan Allah datang ya mau menyelamatkan umatnya bukan dengan seorang duta atau utusan, tetapi ia sendiri yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia sendiri yang menebus umatnya. Dia yang mengangkat dan mengendong, artinya dia yang menjaga, merawat, memelihara umatnya agar umatnya itu bisa selamat, tidak binasa. Jadi Yesaya coba katakan kepada umatnya, orang Israel pada saat itu. Dan ini pun masih relevan. Ya, masih berlaku buat saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Allah. Keluaran 33 ayat 20 dikatakan lagi firman-Nya, ya engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup.
Nah, di dalam Yesaya 63, Yesaya katakan apa? Tuhan sendiri yang mau datang. Tuhan sendiri yang mau menyelamatkan umatnya. Tuhan sendiri yang memelihara umatnya, yang menuntun umatnya, agar umatnya bisa selamat, tidak binasa. Namun, manusia dibatasi oleh keberadaan keberdosaan manusia, sehingga tidak bisa langsung dipimpin Allah pada saat itu. Tidak bisa berinteraksi langsung muka dengan muka, atau suara dengan suara, atau dengan sentuhan. Karena apa? Dikatakan sini lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jelas bahwa Tuhan itu, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan dapat membinasakan manusia yang berdosa. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah berdosa. Nah, dalam Keluaran 33 ayat 20 ini, ya, ini peristiwa terjadi setelah orang Israel, kepercayaan mereka, iman mereka, ya, berpaling kepada apa? Berhala. Selama 40 hari mereka menanti Musa yang berada di atas gunung Sinai. Sehingga dalam kebimbangan itu mereka membuat anak patung lembu emas. Sehingga amarah Tuhan kepada mereka, umatnya, untuk dibinasakan. Tetapi Musa melakukan pengantaran. Ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya. Peristiwa tersebut Paulus gambarkan dalam Ibrani 12 ayat 21. Ya. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar akibat pemberontakan umat Tuhan dengan membuat anak lembu emas. Lalu, seperti pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya Allah Maha Kuasa itu, Allah Maha Suci itu, Allah dengan kemuliaannya itu, Maha Kudus itu, diam di antara manusia. Yang dia katakan, manusia tidak dapat memandang wajahnya. Kalau itu terjadi, akan binasa manusia tersebut. Ya, pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, Allah yang Maha Kuasa itu diam di antara manusia. Sekali lagi, ya, tadi sudah ada gambaran tentang tujuan Allah. Ya, dia ingin mau menyelamatkan umatnya. Dia sendiri mau datang menolong umatnya, memelihara umatnya, menuntun umatnya. Yesaya 7 ayat 14. Ya, firman Tuhan kepada Yesaya sampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Jadi Tuhan berfirman melalui perantaraan nabinya bahwa dia akan memberikan tanda bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah umatnya dalam wujud manusia, di mana kemanusiaan itu membalut keilahiannya, sehingga dia dapat berinteraksi dengan manusia yang berdosa. Tidak kekudusan, kesucian, kemuliaan Allah itu tidak akan membinasakan manusia yang berdosa, umatnya yang berdosa. Yaitu dengan satu tanda bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, firman Tuhan ini digenapkan di dalam buku Matius pasal 1, buku Perjanjian Baru. Tadi Perjanjian Lama Yesaya 14, sekarang Perjanjian Baru Matius 1 ayat 21 sampai 23. Anda bisa baca di rumah. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi pribadi anak ini namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi kehadiran Allah menyertai kita, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Bagi yang mau percaya kepadanya tentunya ya. Dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa? Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14 tadi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Allah berfirman, ada satu tanda, seorang gadis muda belia yang masih perawan akan mengandung dengan kuasa Roh Kudus, bukan karena hubungan suami istri, tapi kuasa Roh Allah, sehingga wanita itu bisa mengandung dan melahirkan seorang anak dan menamakan dia Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dan seorang anak laki-laki ya menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Jadi kita lihat ya dua predikat dia sebagai Yesus, seorang satu pribadi yang bersifat manusiawi, ya, tipikal manusiawi, dan kedua Immanuel yang memiliki makna keilahian, Allah menyertai kita. Nah, mari kita lihat ya bagaimana siapa Yesus itu, ya, siapa Yesus itu yang lahir melalui seorang gadis muda belia, gadis yang masih perawan. Kita lihat Yesus atau Immanuel itu, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dua pribadi di sini, ya kan? Firman itu adalah Allah dan Allah sendiri. Katakanlah Allah Bapa. Yang sering kita umat Kristen katakan, ya, sebagai satu ungkapan hubungan yang dekat. Masih dalam buku yang sama, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu dikatakan, firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesaya menubuatkan, Allah memberikan firman kepada Yesaya, Yesaya sampaikan kepada orang Israel, umat Tuhan, sampai pada perjanjian baru, ya, Matius menuliskan peristiwa tersebut, dan Yohanes membuktikan melalui buku tulisannya Yohanes 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah, itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 14. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa. Nah, pada suatu ketika Yesus berbincang-bincang dengan para rasul, ya. Lalu karena peristiwa tersebut, ya, Filipus bertanya kepada Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 8. Kepadanya, ya, kata Filipus kepada Yesus Kristus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, ya, bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi kalau saudara dan saya katakanlah, ya, kalau Filipus lihat Yesus itu sama dengan sudah melihat Allah. Maksudnya bagaimana? Ya, artinya Yesus sebagai suatu pribadi manusia, keilahiannya dibalut dalam kemanusiaan Yesus Kristus, ya, sifat dan karakter atau tabiat
yang Yesus tunjukkan kepada para rasul dan perbuatan yang dia tunjukkan kepada mereka itu mewakili karakter, tabiat, perbuatan yang Allah Bapa miliki. Ya kan? Oleh sebab itu ayat 10 Yesus katakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau Filipus sudah lihat Yesus, sama saja dengan apa? Filipus sudah melihat apa? Karakter Allah Bapa. Ya, karakter Allah Maha Pengasih dan Penyayang yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ya, yang kehangatan kasihnya yang berlimpah itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, ditunjukkan kepada para rasul. Perbuatan-perbuatan yang maha kuasa, yang ajaib, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh Yesus untuk meyakinkan para rasul dan umat Tuhan pada saat itu bahwa dia adalah Yesus Kristus yang dibalut, keilahiannya itu dibalut dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau baca ayat selanjutnya dalam pasal 14 ini, ya, Thomas katakan, kalau begitu Tuhan tunjukkan jalan, kami tidak tahu jalan kepada Bapa, tunjukkanlah. Ya. Lalu kata Yesus dalam ayat sebelumnya, sebelum Filipus bertanya, kata Yesus kepada mereka, ayat 6, pasal 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Thomas dan Filipus ini punya hubungan, pertanyaannya ini punya hubungan kuat ya untuk saudara dan saya. Ya. Kalau kita menerima Yesus, artinya kita menerima Allah Bapa. Kita menerima Allah sebagai suatu pribadi yang dibalut dalam kemanusiaan. Kalau untuk sampai kepada Allah Bapa hanya melalui Yesus Kristus, seperti yang dikatakan kepada Thomas. Ya. Kalau Filipus tanya, tunjukkan Bapa kepada kami, sudah cukup itu. Yesus katakan, lihat saja saya, maka kamu sudah apa? Melihat Bapa. Lalu Thomas katakan, kami tidak tahu jalan kepada Bapa. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena Allah, Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan tadi, ya, ada dua pribadi yang sepadan. Ya. Mari kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat, dia tidak mempertahankan kesetaraannya itu dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Setara. Filipi 2 ayat 6 katakan. Tapi apa? Dia datang mengosongkan diri menjadi rupa seorang hamba. Dia direndahkan ya, sebagai manusia yang bisa merasakan penderitaan, ya, bisa merasa sedih, bisa lapar, bisa capek, bisa tidur karena kecapean. Itulah Allah yang dibalut dalam kemanusiaan agar bisa berinteraksi dengan manusia, untuk menuntun manusia itu kembali kepada jalan yang benar, untuk menuntun manusia kembali kepada Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, kalau Allah tidak datang berinkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus yang dibalut oleh kemanusiaan Yesus Kristus, keilahiannya itu, maka manusia tidak akan pernah merasakan kehangatan kasih Allah yang begitu melimpah. Karena Allah cuma berfirman. Tetapi dengan datangnya Yesus, ya, dia mau menyelamatkan umatnya, dia mau menuntun umatnya,
Ya, umatnya merasakan kehangatan kasih-Nya. Allah itu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan sampai mati di kayu salib, kemanusiaan Yesus Kristus itu ya, yang membalut keilahian Allah yang adalah firman. Ibrani 1:3 mengatakan, Yesus Kristus, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan seterusnya. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kemanusiaan Yesus Kristus, apa yang kita dapat simpulkan secara singkat? Mungkin saya bisa bagikan sedikit, Anda bisa simpulkan. Ya, mengapa Allah mau diam di antara manusia? Agar dapat berinteraksi langsung dengan manusia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyatakan kasih Allah yang begitu limpah ruah bagi umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bagaimana caranya? Allah itu yang Maha Kudus, Maha Suci, ya, kemuliaannya itu yang dapat membinasakan manusia yang berdosa. Dia datang berinkarnasi dari seorang wanita yang perawan, dengan kuasa Roh Allah dia mengandung dan lahirlah Yesus Kristus, lahirlah Immanuel. Dalam balutan kemanusiaan Yesus Kristus, ya, sekali lagi Allah ingin menunjukkan tabiat Allah yang sebenarnya, yang bisa dirasakan oleh manusia, yang bisa didengar, bisa dilihat, ya, dan bisa dinikmati oleh manusia, umat Allah. Dalam tindakan, dalam perbuatan, ya, agar menuntun manusia itu kembali taat kepada Allah. Dengan kehadirannya, berinteraksi langsung, maka kekudusan, kemuliaan, ya, itu tidak akan membinasakan manusia berdosa. Karena apa? Kemuliaan Allah, kekudusan Allah itu dibalut dalam kemanusiaan. Sebagai juru selamat umat manusia, bagi semua yang percaya dan menerima Dia, Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita, Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Demikian pelajaran singkat ini, kiranya dapat menuntun saudara dan saya lebih setia. Tuhan memberkati. Amin.